Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seragina Sudipta. Saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif. Terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga simpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada saat sekarang ini, seperti yang kita ketahui, dunia bisnis sangat berkembang pesat di seluruh dunia. Segala sesuatu yang dilakukan jual beli, maka bisa disebut dengan berbisnis. Dengan semakin berkembangnya bisnis, maka muncul juga beberapa jenis usaha yang dapat kita jumpai. Beberapa di antaranya yaitu startup, usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, dan masih banyak lainnya. UMKM sejatinya diciptakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini supaya sumber daya yang berlimpah yang ada di Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah pula di Indonesia. Selain itu, ada kemajuan di bidang bisnis, juga terdapat kemajuan di sistem perekonomian di Indonesia. Salah satu kemajuan perekonomian yaitu adanya sistem ekonomi kreatif. Sistem perekonomian kreatif ini dimulai diterapkan pada zaman Bapak Presiden ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006. Beliau memutuskan untuk melaksanakan sistem ekonomi kreatif ini. Pelaksanaan sistem ekonomi kreatif ini berkembang dengan pesat dan menyejahterakan pelaku perekonomiannya. Sistem ekonomi kreatif bisa berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan sistem ini terdapat rencana dan pembenahan yang cukup baik agar pelaku dari sistem perekonomian kreatif bisa menjualkan produk yang ia buat baik dalam negeri dan di luar negeri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu perekonomian Indonesia. Tetapi pada sistem ekonomi kreatif, usaha UMKM memiliki beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi yaitu mengenai pembiayaan dan juga bagaimana UMKM tersebut meningkatkan usahanya. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Yang dimaksud dengan sistem perekonomian kreatif menurut Inpres nomor 6 tahun 2009 yaitu kegiatan perekonomian yang dilakukan berdasarkan kreativitas, keterampilan dan kemampuan seseorang dalam membentuk nilai kreasi dan nilai individu yang memiliki nilai jual dan dapat mempengaruhi kemakmuran dari masyarakat. Jadi perekonomian kreatif pada dasarnya yaitu pelaksanaan ekonomi yang diutamakannya berupa ide kreatif seseorang dan bagaimana para pelaku dari perekonomian tersebut menemukan hal yang berbeda dan hal yang ditemukan tersebut memiliki nilai yang menguntungkan. Berdasarkan data dari BPS Ekonomi Kreatif pada tahun 2015, di tahun 2013 dapat dilihat bahwasannya ada peningkatan ekonomi kreatif yang telah mengembangkan usahanya. Dan juga pelaku kegiatan pada industri ekonomi kreatif yang baru mencoba merintis usaha agar meningkat dan sukses. Bisa disimpulkan dengan bertumbuhnya industri kreatif Indonesia, maka dapat membantu membuka lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentu bisa memperkecil angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah di Indonesia mengelompokkan ruang lingkup industri kreatif dalam 14 kategori. Dan berdasarkan Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada buku pengembangan industri kreatif menuju visi ekonomi kreatif 2025. Beberapa di antaranya itu advertising atau bidang perikanan, pasar barang seni, kerajinan, arsitektur, seni pertunjukan, televisi, dan radio, penerbitan dan pencetakan, desain, fashion, dan masih banyak lainnya. Selain itu, sistem perekonomian kreatif memiliki tantangan. Yang pertama, terjadi pemalsuan. Yang kedua, pada modal usaha. Karena sedikit pengakuan yang diterima pada perekonomian kreatif, hal ini menyebabkan sedikit pula bank yang mau memberikan pinjaman kepada pelaku ekonomi kreatif. Maka, para pelaku ekonomi kreatif hanya bisa bergantung pada pesanan. Yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu peningkatan keterampilan yang minim.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengembangan UMKM pada ekonomi kreatif masih menghadapi hambatan. Hambatannya berupa dalam bidang pendanaan. Padahal pada sektor usaha ini, usaha UMKM memiliki peran yang cukup besar karena banyak dari usaha ini yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Banyak UMKM pada industri kreatif yang mendapatkan keuntungan berkali lipat dari modal usahanya sehingga ia bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian yang lebih lagi pada sektor usaha ini karena berupa pemberian bantuan pendanaan bagi para usaha UMKM pada perekonomian kreatif. Dengan pemberian bantuan pendanaan diharapkan semua pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan lagi pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Yang terakhir yaitu simpulan. Pada zaman serba maju seperti saat sekarang ini, berbagai hal mengalami kemajuan, salah satunya perekonomian. Di Indonesia terdapat sistem ekonomi baru, yaitu sistem perekonomian kreatif. Perekonomian ini memiliki kenaikan yang bertahap dalam perekonomian di Indonesia. Pada sistem perekonomian kreatif yang diandalkan adalah ide kreatif dari pengusaha yang memiliki nilai jual yang bisa membantu kesejahteraan dari pelaku perekonomian tersebut. Salah satu usaha yang memanfaatkan sistem perekonomian kreatif ini adalah usaha UMKM. Usaha ini pada perekonomian kreatif memiliki peran yang sangat penting karena bantu memanfaatkan sumber daya manusia yang berlimpah di Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan dari usaha yang dimiliki oleh pelaku perekonomian kreatif. Tetapi dengan peran yang ada pada UMKM ternyata terdapat hambatan yang harus dihadapi, itu berupa pendanaan. Pemerintah hendaknya memberikan bantuan dana pada usaha ini sehingga usaha ini dapat berkembang menjadi lebih besar lagi dan bisa meningkatkan lagi pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.